Sore itu terasa biasa saja. Aku masuk ke kamar Nenek Isma untuk memberikan dosis obat terakhirnya. Suasana sangat tenang. Rama sedang di luar kota untuk urusan bisnis. Aku duduk di tepi kasur. Perlahan, aku menyuapkan sesendok air ke mulut nenek yang kaku. Namun, saat aku hendak menaruh gelas, pergelangan tanganku dicengkeram. Sangat kuat. Aku tersentak. Jantungku berpacu hebat. Nenek Isma, yang selama 10 tahun divonis lumpuh total, kini menatapku dengan mata yang sangat tajam. Dia menarik kepalaku mendekat ke bibirnya. Suaranya parau, tapi sangat jelas. Dia membisikkan satu rahasia tentang apa yang sebenarnya disuntikan Rama ke tubuhnya setiap malam. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama saya Alena. Sudah 6 bulan saya tinggal di rumah megah ini sejak menikah dengan Rama. Rumah ini sangat indah, tapi entah kenapa, saya selalu merasa kedinginan meski semua jendela sudah tertutup rapat. Tugas saya setiap hari cukup sederhana. Mengurus Nenek Isma, nenek dari suami saya yang sudah lama terbaring lumpuh di kamar paling ujung. Rama adalah pria yang sangat sibuk. Dia bekerja keras untuk kami, atau setidaknya itulah yang selalu dia katakan kepada saya setiap harinya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, dia selalu mencium keningku dan berpesan, "Jaga nenek baik-baik ya, Alena. Dia adalah segalanya bagiku." Kata-kata itu terdengar sangat manis. Namun ada sesuatu yang terasa mengganjal di hatiku setiap kali dia mengucapkannya dengan nada yang datar. Nenek Isma adalah sosok yang sangat pendiam. Matanya yang sayu selalu menatap ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang tidak terurus. Setiap kali aku menyuapinya, aku sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran wanita tua ini? Dia tidak bisa bicara, tangannya hanya bisa tergeletak lemas di atas selimut sutranya yang mewah. Terkadang, aku merasa sedang merawat sebuah raga yang jiwanya sudah pergi jauh. Ada rasa perih yang menjalar di dadaku setiap melihat air mata yang sesekali jatuh di pipinya yang keriput. Aku sering berbisik padanya, menceritakan tentang mimpiku memiliki keluarga yang hangat, tentang masa kecilku yang sederhana, hingga tentang rasa sepiku di rumah besar ini. Kesunyian di kamar itu seolah menjadi teman setia bagi kami berdua. Meskipun rumah ini penuh barang mewah, suasananya terasa sangat sunyi. Rama dan ibunya jarang masuk ke kamar nenek kecuali untuk mengecek obat. Kondisi nenek dianggap sensitif terhadap suara. Itulah sebabnya aku harus bergerak tanpa suara. Namun, rasa sayangku pada Nenek Isma tumbuh cepat. Di matanya, aku melihat ketakutan yang tak mampu ia ucapkan. Aku berjanji menjaganya dari apapun. Namun, aku tidak menyadari bahwa di balik kebisuan nenek, tersimpan badai yang siap menghancurkan kebahagiaanku bersama Rama. Segalanya dimulai pada sore yang tenang, saat rahasia besar mulai terkuak dari balik cengkeraman tangan yang seharusnya tidak berdaya itu. Pintu kebenaran terbuka saat matahari terbenam di ufuk barat yang kini terasa sangat mencekam. Inilah awal mula kehancuran sandiwara besar mereka yang selama ini tersimpan dengan sangat rapi. Genggaman itu terasa sangat nyata. Dingin, namun bertenaga hingga membuatku mematung di tempat. Aku menatap tangan Nenek Isma yang keriput, yang selama ini hanya terbaring pasrah. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Apakah ini hanya halusinasi karena rasa sepiku, atau sebuah keajaiban yang menakutkan? Aku mencoba melepaskan tanganku perlahan, namun jemarinya justru semakin mengunci pergelangan tanganku. Matanya yang biasa kosong kini berkilat, memancarkan amarah, kesedihan, dan harapan besar. Aku merasa udara di kamar ini mendadak menipis, membuatku sulit untuk sekadar menarik napas panjang. Keheningan sore yang biasa terasa damai, kini berubah menjadi suasana yang sangat mencekam dan penuh tanya. "Alena." Suara itu sangat pelan, hampir menyerupai desiran angin yang masuk melalui celah jendela. Aku tersentak hingga hampir menjatuhkan gelas di tangan kiriku. Itu adalah pertama kalinya aku mendengar suara dari bibirnya setelah berbulan-bulan merawatnya. Suara itu terdengar parau dan penuh penderitaan, seperti seseorang yang lama terperangkap di dasar sumur yang gelap. "Bantu aku, tolong bantu aku untuk membalas dendam," bisiknya dengan susah payah.
Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Balas dendam? Kepada siapa seorang wanita yang lumpuh 10 tahun ingin membalas dendam? Pikiranku langsung tertuju pada Rama, suamiku yang selalu tampak begitu sempurna dalam merawat keluarganya. Sebelum aku sempat bertanya, terdengar langkah kaki berat dari koridor luar. Itu Rama. Dengan gerakan sangat cepat, Nenek Isma memejamkan mata dan melepaskan cengkeramannya. Dia kembali jadi sosok tak berdaya, seperti boneka kayu rapuh. Pintu kamar terbuka, menampakkan sosok Rama yang masih memakai jas kerja. Dia tersenyum, namun senyum itu kini terlihat sangat berbeda. Ada apa, Alena? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Rama mendekat. Aku hanya bisa menggeleng pelan, menyembunyikan getaran hebat di tanganku. Aku tidak mungkin mengatakannya sekarang. Ada ketakutan besar yang mulai tumbuh di hatiku terhadap pria yang selama ini menjadi satu-satunya sandaranku. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku menatap langit-langit sambil memikirkan bisikan Nenek Isma yang terus terngiang. Ada rasa sakit mendalam saat menyadari pria yang kucintai mungkin menyimpan sisi gelap. Aku merasa terperangkap di antara rasa bakti dan kemanusiaan. Nenek Isma adalah korban yang meminta keadilan dari balik kebisuan panjangnya. Kesedihan ini bukan lagi tentang kesepianku, melainkan tentang pengkhianatan yang baru mulai terkuak ujungnya. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Langkah pertamaku mencari tahu kebenaran harus dimulai dari lemari tua di sudut kamar itu, sebelum Rama menyadari bahwa aku mulai menaruh curiga pada segala perhatiannya yang terasa palsu. Pagi harinya, suasana rumah terasa jauh lebih berat dari biasanya. Rama berangkat bekerja lebih awal, memberiku kesempatan guna menyelidiki kebenaran di balik bisikan itu. Kata-kata Nenek Isma terus bergema di pikiranku seperti lonceng yang tak kunjung berhenti. Aku melangkah pelan menuju kamar ujung lorong, tempat di mana misteri ini bermula. Hatiku mencelos melihat Nenek Isma yang kembali tampak sangat lemas, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi belaka. Namun, sorot matanya saat melihatku masuk memberikan sebuah isyarat yang kuat. Dia menoleh ke arah lemari jati tua yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Lemari itu berdebu, seolah tak pernah disentuh oleh siapapun di rumah besar ini selama bertahun-tahun lamanya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mendekati lemari tersebut. Bau kayu tua menyeruak saat aku menarik laci satu persatu. Laci pertama berisi kain panjang, laci kedua berisi tumpukan surat lama. Saat mencapai laci ketiga, aku merasakan sesuatu yang mengganjal di dasarnya. Aku teringat pesan nenek. Di bawah alas kayu laci itu, ada celah kecil yang tersembunyi. Aku menariknya dan menemukan sebuah buku catatan kusam serta botol obat tanpa label. Air mataku nyaris jatuh saat membuka halaman buku itu. Ini bukan buku harian biasa, melainkan catatan mendetail tentang dosis obat yang diberikan kepada Nenek Isma setiap malam selama bertahun-tahun. Catatan ini menjadi bukti awal yang sangat menyakitkan bagi hatiku yang sedang terluka. Aku membaca tulisan yang sangat kukenal, itu adalah tulisan ibu mertuaku, Santi. Di sana tertulis instruksi memberikan cairan penenang dosis tinggi melebihi aturan medis. Tujuannya jelas, memastikan nenek tetap tenang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dadaku terasa sesak, seolah ada batu besar menghimpit pernapasan. Bagaimana mungkin orang yang kucintai tega melakukan ini pada orang tua tak berdaya? Obat ini bukanlah penyembuh, melainkan rantai yang mengikat raga Nenek Isma agar tetap jadi tawanan di rumahnya sendiri. Aku pun lemas seketika. Rasanya seluruh duniaku runtuh mendengar kenyataan pahit bahwa keluarga ini telah melakukan hal yang sangat jauh dari kata rasa kemanusiaan. Aku menatap nenek dengan perasaan hancur. Rasa bersalah menghantui karena selama ini aku telah menjadi bagian rencana jahat mereka secara tidak sadar. Setiap sendok obat ternyata adalah racun bagi sarafnya. Aku memeluk nenek sambil menangis, memohon maaf atas ketidaktahuanku selama ini. Nenek mengusap punggungku, seolah berkata ini belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Aku harus berani mencari tahu alasan sebenarnya mereka melakukan kekejian ini. Namun, hal ini membawaku pada pertanyaan yang lebih menakutkan. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik harta warisan ini? Kebenaran yang kini mulai terungkap perlahan namun sangat pasti akan mengubah hidupku selamanya. Aku duduk bersimpuh di lantai kamar yang dingin itu, memeluk buku catatan kusam yang baru saja kutemukan. Air mataku terus mengalir tanpa henti,
membasahi sampul kulit yang sudah mengelupas. Rasanya sangat sakit menyadari bahwa orang-orang yang selama ini aku anggap sebagai pelindung, justru adalah penjara bagi jiwa yang lemah ini. Nenek Isma terus menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan kepasrahan, seolah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit yang kuterima saat ini. Namun, ada satu hal yang menarik perhatianku di halaman paling belakang buku itu. Ada sebuah lipatan kertas tipis yang sengaja disisipkan di balik lapisan sampulnya. Dengan tangan gemetar, aku menarik kertas itu keluar perlahan-lahan. Ternyata, itu adalah sebuah surat wasiat asli yang belum sempat disahkan oleh notaris. Pesan yang sengaja disembunyikan agar tidak pernah diketahui oleh dunia luar. Surat itu ditulis dengan tangan nenek yang masih kokoh 10 tahun yang lalu. Di dalamnya, nenek menyatakan keinginan tulusnya untuk menyumbangkan seluruh harta kekayaannya, termasuk rumah megah ini, kepada sebuah panti asuhan yang telah lama beliau asuh secara diam-diam. Beliau tidak ingin harta ini menjadi bibit perpecahan atau keserakahan di dalam keluarganya sendiri. Seketika, potongan-potongan teka-teki di kepalaku mulai tersusun dengan sangat rapi dan mengerikan. Rama dan Ibu Santi tidak ingin harta itu jatuh ke tangan orang lain. Mereka sengaja membiarkan nenek tetap hidup dalam kondisi lumpuh agar mereka bisa terus menguasai seluruh fasilitas mewah ini, tanpa ada yang berani menentang. Ini bukan lagi soal pengobatan, melainkan tentang keserakahan yang telah membutakan mata hati mereka sepenuhnya. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang kunikahi dengan penuh harapan ternyata hanyalah seorang aktor yang sangat lihai dalam memainkan peran sebagai suami yang berbakti. Kesedihan ini menjalar ke setiap sendi tubuhku, membuatku merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan rencana besar mereka yang begitu jahat. Aku mencium tangan nenek Isma dengan penuh rasa hormat. Kini aku mengerti mengapa beliau memilihku berada di sampingnya. Beliau butuh seorang saksi, seseorang yang masih memiliki nurani untuk mengungkap semua kebenaran ini. Namun, saat aku baru saja hendak menyembunyikan surat itu kembali ke dalam laci, suara deru mobil Rama terdengar masuk ke halaman rumah. Jantungku berpacu sangat cepat. Aku harus segera bertindak sebelum mereka menyadari bahwa rahasia gelap ini sudah berada di tanganku. Aku harus mulai merencanakan langkah selanjutnya agar pengorbanan nenek selama ini tidak menjadi sia-sia. Suara langkah kaki Rama terdengar mendekat di koridor. Aku segera memasukkan surat wasiat itu ke dalam saku dasterku dan menutup laci dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Jantungku berdebar kencang, seolah suaranya memenuhi ruangan. Nenek Isma menatapku dengan tatapan memperingatkan melalui sorot matanya yang tajam. Saat pintu kamar terbuka, aku sedang berpura-pura merapikan bantal nenek. Rama berdiri di sana, menatapku dengan dahi yang berkerut. Senyumnya terasa mengancam. "Alena, kenapa kamu masih di sini? Aku mencarimu kemana-mana," katanya dengan nada penuh selidik. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku terasa kaku. "Aku hanya ingin memastikan nenek sudah nyaman sebelum memasak makan malam," jawabku gemetar. Aku berusaha tidak menatap matanya. Rama berjalan mendekat, meletakkan tangan di bahuku. Sentuhan yang biasanya aman kini membuatku merinding. Aku merasakan tatapannya memindai kamar, seolah mencium bau rahasia. "Wajahmu pucat. Sayang, apa kamu sakit?" tanyanya. Aku menggeleng pelan, menahan air mata karena sesak di dada. Aku merasa sangat berdosa karena harus berpura-pura di depan pria yang tega merantai hidup neneknya sendiri. Selama makan malam ini, suasana terasa sangat sunyi dan menyesakkan. Rama terus memperhatikanku sambil memotong makanan dengan tenang. Dia bercerita tentang proyek besarnya, namun pikiranku melayang pada surat di saku. Rasanya surat itu membakar kulitku, mengingatkan pada kebohongan rumah ini. Setiap kata Rama terdengar seperti duri yang menyayat hati. Aku tidak menyangka cinta ini berubah menjadi rasa takut yang dalam-dalam sekejap saja. Aku sadar tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh bantuan mengungkap ini tanpa bahaya. Usai makan malam, aku mengunci diri di kamar mandi. Aku membaca surat itu lagi di bawah lampu temaram. Aku harus bertindak sebelum Rama menjual rumah ini. Kesedihan berubah jadi tekad kuat. Aku teringat kawan lama di bidang farmasi. Dia bisa bantu cek obat nenek. Aku harus hati-hati. Malam ini aku susun rencana rahasia bagi suamiku tercinta ini, agar kebenaran terungkap. Malam terasa begitu panjang setelah perdebatan batin yang melelahkan di meja makan tadi bersama Rama yang penuh kepalsuan.
Aku tidak bisa membiarkan Nenek Isma terus menderita dalam kebisuan yang sengaja dipaksakan oleh keluarga ini. Begitu pagi menyapa dan Rama berangkat ke kantor dengan senyum tenangnya yang kini terlihat menakutkan, aku segera mengambil botol obat tanpa label itu dari persembunyianku. Aku membungkusnya dengan kain tebal dan menyimpannya di dasar tas kecilku dengan penuh kehati-hatian. Tujuanku hari ini adalah menemui Sarah, teman lamaku yang bekerja sebagai apoteker senior di sebuah klinik swasta ternama. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa aku percayai untuk memeriksa kandungan cairan misterius ini, tanpa perlu banyak bertanya kepada pihak berwajib terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, air mataku terus jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi pipiku yang kian tirus karena tekanan batin yang amat luar biasa. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja di bawah jurang yang gelap. Mengapa cinta yang selama ini kubanggakan di depan teman-temanku berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan seperti ini? Aku sampai di klinik dengan perasaan yang tak karuan dan jantung yang berdetak tidak beraturan. Sarah menyambutku dengan wajah cemas melihat mataku yang sangat sembab. Di ruangannya yang sunyi dan berbau antiseptik, aku menyerahkan botol itu dan menceritakan semuanya dengan suara yang bergetar hebat karena menahan amarah yang membuncah. Sarah memeriksa cairan tersebut dengan saksama menggunakan alat laboratorium sederhana miliknya. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi setelah melihat hasilnya. Dia menatapku dengan tatapan kasihan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang membuat hatiku semakin hancur. Alena, ini bukan obat penyembuh. Ini adalah penenang dosis tinggi yang seharusnya hanya digunakan dalam pengawasan sangat ketat, bisiknya dengan suara rendah. Dia menjelaskan bahwa jika diberikan terus-menerus, saraf motorik seseorang akan lumpuh secara perlahan namun pasti, hingga mereka tidak mampu bicara. Mendengar itu, aku merasa duniaku benar-benar hancur berkeping-keping menjadi debu. Suamiku sendiri dengan sengaja mematikan saraf neneknya demi selembar kertas wasiat yang penuh darah. Rasa sakit ini lebih hebat dari luka fisik apapun yang pernah kualami selama hidupku yang singkat ini. Sarah kemudian memberiku sebuah ide yang sangat berani namun masuk akal. Dia memberiku botol vitamin khusus yang memiliki warna dan tekstur cairan yang hampir sama persis dengan obat itu. Gantilah perlahan, Alena. Beri nenek nutrisi yang sebenarnya agar kekuatannya kembali dengan alami, sarannya sambil memegang tanganku. Aku mengangguk mantap sambil menggenggam botol vitamin itu erat-erat sebagai senjata rahasiaku. Ini adalah awal dari perlawanan batinku terhadap ketidakadilan ini. Aku akan memberikan hidup kembali pada Nenek Isma, meski aku harus mempertaruhkan keselamatanku sendiri di rumah yang penuh dengan kemunafikan tersebut. Kebenaran harus segera ditegakkan sebelum segalanya terlambat. Hari baru segera tiba bagi nenek tercinta. Langkah kakiku terasa sangat berat saat memasuki gerbang rumah yang kini tampak seperti penjara besar dengan dinding dingin. Di dalam tas kecilku, botol vitamin pemberian Sarah terasa seperti harapan terakhir yang harus kujaga dengan segenap nyawaku. Aku segera menuju kamar Nenek Isma, memastikan bahwa Rama belum pulang dari kantornya. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu keberanianku. Aku mulai beraksi. Setiap malam, jam menunjukkan pukul 8, aku membuang cairan penenang dari Ibu Santi ke dalam saluran air di kamar mandi dengan perasaan berkecamuk. Aku menggantinya dengan vitamin cair dari Sarah. Awalnya, tidak ada perubahan besar terlihat pada tubuh Nenek Isma yang sudah kaku selama 10 tahun itu. Namun, aku terus berdoa dengan penuh keyakinan di setiap sujud malamku. Aku ingin melihat cahaya kembali di matanya yang selalu tampak redup dan penuh kepedihan mendalam. 2 minggu berlalu dengan ketegangan yang membuat nafsu makanku hilang. Rama sempat bertanya mengapa aku tampak sering melamun dan tidak bersemangat. Aku beralasan lelah karena kurang tidur merawat nenek. Padahal, jantungku hampir copot setiap kali Rama mendekat ke lemari obat itu. Hingga pada suatu sore mendung, saat rintik hujan membasahi jendela kaca, sebuah keajaiban yang kutunggu akhirnya terjadi di depan mataku sendiri. Saat itu aku sedang mengusap tangan Nenek Isma dengan minyak hangat agar peredaran darahnya lancar. Tiba-tiba, aku merasakan jemarinya yang dingin bergerak perlahan, menyentuh telapak tanganku dengan lembut. Aku terkejut dan menahan napas sejenak. Takut ini hanya hayalanku saja. Namun, Nenek Isma mulai membuka mulutnya yang kering dan bergetar. "Terima kasih, Alena," bisiknya dengan suara yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya.
Air mataku langsung tumpah membasahi spray tempat tidurnya yang putih bersih. Aku memeluk tubuh rentanya dengan penuh kasih sayang, merasakan detak jantungnya yang kini lebih berirama. Nenek mulai bercerita betapa dia merindukan hangatnya sinar matahari, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama 1 dekade terakhir karena dikurung di ruangan gelap ini. Kesedihan yang menyayat hati semakin terasa saat nenek menyebutkan bahwa dia merasa seperti orang mati di tengah keluarganya sendiri. Dia dikhianati oleh darah dagingnya sendiri yang seharusnya menjadi pelindung. Namun, ada satu hal membuat nenek terlihat emosional sore itu. Dia menunjuk ke arah laci paling bawah dengan tatapan penuh kerinduan mendalam. Nenek meminta aku mengambilkan sebuah foto lama yang terselip di tumpukan kain lama berbau apek. Foto itu satu-satunya kenangan yang tersisa dari masa lalu bahagianya, sebelum semua keserakahan ini menghancurkan segalanya. Aku perlahan membantunya duduk bersandar di bantal empuk, sesuatu yang selama ini sulit ia lakukan tanpa rasa sakit hebat di punggungnya. Kami terdiam dalam keheningan penuh rasa haru luar biasa. Aku menyadari perjuangan ini masih sangat panjang dan penuh risiko besar. Jika Rama atau Ibu Santi menyadari nenek mulai pulih, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami berdua di rumah ini. Namun, binar di mata nenek memberiku kekuatan baru untuk tidak menyerah pada keadaan menindas ini. Aku berjanji melindungi nenek sampai titik darah penghabisan. Nenek memegang tanganku erat, seolah tidak ingin melepaskan harapan yang baru saja kembali ia dapatkan. Dia membisikkan sebuah nama yang asing di telingaku, sebuah nama yang tampaknya menjadi kunci penderitaannya selama ini. Nama itu membawa ingatannya pada sebuah peristiwa yang sengaja dihilangkan oleh keluarga ini dari catatan sejarah mereka yang kelam. Inilah awal mula pengungkapan kenangan yang hilang, rahasia besar yang akan menghubungkan masa lalu nenek dengan identitas asliku yang selama ini tersembunyi rapi di balik tirai takdir misterius. Kami kini memiliki misi sama untuk menegakkan keadilan di atas segala kebohongan yang telah lama merajai rumah mewah yang dingin ini. Aku tahu, babak baru hidupku dimulai dengan suara nenek sebagai saksi bisu perjuangan suci ini hari demi hari. Aku mengambil foto usang itu dengan tangan gemetar. Kertasnya sudah menguning di bagian pinggir, tanda bahwa waktu telah lama berhenti bagi siapapun di dalamnya. Di sana, seorang wanita muda tersenyum manis di bawah pohon beringin yang rindang. Aku tertegun. Wajah itu, sorot mata itu, bahkan garis senyumnya terasa sangat familiar. Rasanya seperti sedang bercermin namun di masa yang berbeda. Aku menoleh ke arah nenek Isma yang menatap foto itu dengan genangan air mata di kelopak matanya yang mulai layu. Itu Arini, anak perempuanku satu-satunya, bisik nenek menyayat hati. Dia diusir dari rumah ini karena fitnah keji yang direncanakan oleh orang-orang yang saat ini kamu anggap sebagai keluarga. Mendengar nama itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Arini adalah nama mendiang ibuku yang meninggal saat aku masih kecil. Ibuku tidak pernah bercerita banyak tentang asal-usulnya. Dia hanya selalu bilang bahwa rumah masa kecilnya adalah sebuah istana yang sangat dingin tanpa kehangatan cinta. Aku mengeluarkan liontin tua yang selalu kusimpan di dompet. Di dalamnya ada foto kecil ibuku saat muda. Aku mendekatkan liontin itu ke foto nenek. Mereka sama. Nenek Isma memegang tanganku erat, tangisannya pecah tanpa suara. Jadi selama ini kamu adalah cucuku? Alena, kamu kembali? Tanya nenek bergetar. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya memeluk tubuh nenek dengan perasaan bercampur aduk antara bahagia dan sedih. Kebenaran ini terasa sangat pahit sekaligus melegakan. Aku bukan hanya seorang menantu, aku adalah pemilik sah yang seharusnya mendapatkan kasih sayang di sini. Namun, kebahagiaan kami tidak lama karena terdengar pertengkaran dari ruang tengah. Aku merapatkan telinga ke pintu. Suara Ibu Santi dan Rama berdebat tentang berkas penting. Kita harus segera mengurus penjualan tanah itu, Rama. Kondisi nenek tidak menentu. Kalau dia tiada sebelum tanda tangan dipalsukan, kita kehilangan semuanya, ucap Ibu Santi dingin. Rama menjawab rendah, aku tahu, Bu. Besok pengacara datang. Alena tidak boleh tahu. Dia mulai curiga. Amarahku memuncak. Mereka benar-benar menganggap kami hanya penghalang harta yang bukan hak mereka. Aku menatap nenek, di matanya aku melihat tekad yang sama. Kami tidak boleh membiarkan mereka menang dengan cara kotor. Alena, besok hari penentuan. Tetaplah tenang, bisik nenek dengan sangat kuat. Aku mengangguk mantap.
Kebenaran harus segera diungkap sebelum rencana jahat mereka benar-benar terlaksana dengan sangat sempurna. Malam semakin larut, namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Di dalam kamar yang remang-remang ini, aku masih menggenggam liontin peninggalan ibuku dengan sangat erat. Kenyataan bahwa aku adalah cucu kandung Nenek Isma yang selama ini terbuang seolah menjadi bahan bakar baru bagi keberanianku yang sempat padam. Aku menatap nenek yang kini sudah tertidur lelap dengan napas yang lebih teratur. Wajahnya yang damai saat tidur menyimpan sejuta luka yang telah ia pendam sendirian selama 1 dekade penuh. Aku bersumpah dalam hati bahwa esok pagi, semua penderitaan ini harus berakhir. Tidak boleh ada lagi air mata yang jatuh, karena keserakahan manusia yang tidak memiliki hati nurani. Aku beranjak pelan dari tepi tempat tidur, melangkah menuju meja kecil di sudut ruangan untuk mengambil ponselku. Ini adalah satu-satunya senjata yang kumiliki saat ini guna menghentikan sandiwara besar yang sedang dimainkan oleh Rama dan ibunya. Aku harus bertindak dengan sangat hati-hati, karena satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Aku mulai memeriksa kapasitas memori dan daya baterai ponselku berkali-kali. Aku memastikan bahwa perekam suara bisa berjalan dengan jernih, meski disembunyikan di tempat yang sulit terlihat. Pikiranku melayang pada percakapan Rama dan Ibu Santi di ruang tengah tadi. Mereka begitu yakin bahwa rencana penjualan rumah ini akan berjalan lancar, tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka menganggap aku hanya seorang menantu yang lugu, dan bisa dikendalikan sesuka hati mereka. Ada rasa perih yang sangat dalam saat menyadari bahwa pernikahan yang kubangun dengan penuh kasih sayang ternyata hanyalah sebuah alat bagi mereka untuk mencapai kekayaan. Setiap kata manis yang Rama ucapkan setiap pagi kini terasa seperti racun yang menyayat hatiku secara perlahan namun pasti. Aku merasa hampa, namun rasa hampa itu kini perlahan berubah menjadi sebuah kekuatan yang sangat dingin dan terukur. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh 1 inci pun tanah milik yayasan panti asuhan yang sudah lama diimpikan oleh nenek untuk dikembangkan bagi anak-anak terlantar. Sekitar pukul 2 dini hari, aku memberanikan diri keluar dari kamar nenek dengan langkah tanpa suara. Lantai kayu rumah tua ini terkadang mengeluarkan bunyi derit yang membuat jantungku seolah ingin berhenti berdetak. Aku menuju ruang kerja Rama, tempat di mana mereka biasanya berkumpul bersama pengacara keluarga untuk menandatangani berkas-berkas penting secara tertutup. Di sana, aku mencari celah yang paling tepat untuk menyembunyikan ponselku. Pilihanku jatuh pada sebuah vas bunga besar yang diletakkan di atas lemari buku tepat di samping meja kerja utama. Aku menyelipkan ponselku di balik tumpukan bunga plastik yang rimbun, memastikan sudut rekamannya bisa menangkap suara dengan sangat jelas dari arah kursi meja kerja. Setelah memastikan semuanya siap, aku segera kembali ke kamar dengan langkah yang jauh lebih ringan namun tetap penuh dengan kewaspadaan yang tinggi. Aku harus bersiap menghadapi pertunjukan besar yang akan segera dimulai saat matahari terbit nanti. Saat aku kembali ke kamar, Nenek Isma ternyata sudah terbangun dan menatapku dengan binar mata yang penuh dengan dukungan moral. Beliau memegang tanganku, memberikan kekuatan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kami hanya terdiam dalam keheningan yang sangat emosional, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menunggu momen kebenaran ini terungkap dengan sendirinya. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang sangat melelahkan secara mental, namun aku tidak lagi merasa sendirian seperti dulu. Aku memiliki nenek. Aku memiliki kenangan tentang ibuku, dan aku memiliki kebenaran di pihakku saat ini. Rasa sedih yang tadinya melumpuhkanku kini telah bertransformasi menjadi sebuah tekad yang bulat. Aku ingin membuktikan bahwa kebaikan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh keserakahan, seberapa kuat pun mereka mencoba untuk menyembunyikannya dari pandangan dunia luar. Inilah saatnya untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik orang-orang yang membutuhkan. Matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, memberikan warna jingga yang indah di langit yang sebelumnya gelap gulita. Aku segera merapikan diriku, mengenakan pakaian yang paling rapi untuk menyambut pengacara yang akan datang beberapa jam lagi. Aku juga membantu nenek mengenakan pakaian terbaiknya, meski beliau tetap harus berpura-pura masih sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan mereka semua nanti. Aku menyuapinya dengan penuh kasih sayang untuk terakhir kalinya dalam suasana sandiwara ini. Setiap suapan adalah doa agar rencana kami berjalan tanpa hambatan yang berarti. Aku bisa mendengar suara mobil mewah mulai memasuki halaman depan rumah, sebuah tanda bahwa pengacara itu telah tiba tepat pada waktunya. Jantungku kembali berdegup kencang, namun kali ini bukan karena rasa takut yang melumpuhkan,
melainkan karena antusiasme untuk segera melihat topeng-topeng mereka terlepas satu persatu di depan mata hukum dan keluarga besar yang akan hadir menyaksikan pertemuan ini. Aku menarik napas panjang, menenangkan gejolak di dalam dadaku yang kian memuncak. Aku menatap cermin sebentar, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa Alena yang sekarang bukanlah Alena yang lemah yang mereka kenal dulu. Aku adalah cucu dari seorang wanita hebat, dan aku akan membuktikan bahwa darah pejuang itu mengalir deras di dalam tubuhku. Dengan langkah yang mantap, aku keluar dari kamar untuk menyapa para tamu yang sudah berkumpul di ruang tengah. Rama menyambutku dengan senyum palsunya yang biasa, tanpa menyadari bahwa di balik saku dasterku, aku sedang memegang kendali atas seluruh masa depannya yang penuh dengan kebohongan itu. Pertemuan ini akan menjadi babak paling menentukan dalam hidupku, sebuah klimaks yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka di rumah yang selama ini mereka anggap sebagai kerajaan milik mereka pribadi. Kebenaran kini sedang berada di ambang pintu, menunggu saat yang tepat untuk mengetuk dan menghancurkan segala kepalsuan yang ada di dalam rumah megah ini selamanya. Suasana ruang tamu malam itu diatur sedemikian rupa, hingga menyerupai sebuah panggung sandiwara yang sangat megah namun terasa begitu hampa. Lampu kristal yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, menyinari meja jati panjang yang telah aku hiasi dengan taplak putih bersih, serta rangkaian bunga sedap malam yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Harum bunga itu biasanya menenangkan, namun malam ini, wangi tersebut justru terasa seperti aroma perpisahan yang sangat menyesakkan dada. Di atas meja, telah tertata rapi berbagai hidangan makan malam yang telah aku persiapkan dengan sepenuh hati sejak siang tadi. Ada rasa ironi yang mendalam saat aku menatap piring-piring porselen ini. Aku sedang menjamu orang-orang yang selama ini telah mencuri kebahagiaan hidupku dan merantai nyawa Nenek Isma dalam kebisuan yang sangat panjang. Rama tampak sangat gagah dengan kemeja batik sutranya, dia terlihat begitu bersemangat, seolah-olah malam ini adalah puncak dari segala pencapaian besar dalam hidupnya. Di sampingnya, Ibu Santi duduk dengan tegak, wajahnya dipoles riasan tebal yang tidak mampu menyembunyikan binar keserakahan di matanya yang tajam. Mereka berdua tersenyum lebar menyambut kedatangan Pak Bram, pengacara keluarga yang datang membawa tas jinjing kulit berwarna hitam yang sangat tebal. Aku tahu persis apa yang ada di dalam tas itu. Tumpukan dokumen yang akan merampas seluruh hak Nenek Isma, dan juga hak ibuku yang telah lama tiada. Aku melangkah pelan menuju kamar ujung untuk menjemput Nenek Isma. Aku membantunya duduk di kursi roda dengan sangat hati-hati, seolah-olah aku sedang memegang sebuah porselen retak yang sangat berharga. "Nenek, waktunya sudah tiba," bisikku tepat di telinganya. Aku bisa merasakan tubuh rentanya sedikit bergetar, namun genggaman tangannya pada lenganku terasa jauh lebih kuat dari biasanya. Ada sebuah komunikasi tanpa kata di antara kami, sebuah janji bahwa kami akan melewati badai ini bersama-sama. Saat aku mendorong kursi roda nenek memasuki ruang tamu, suasana mendadak menjadi sangat hening. Rama berdiri dan menghampiri kami dengan wajah yang dibuat-buat sedih. "Mari, Nek. Kita makan malam bersama sebelum kita menyelesaikan beberapa urusan administrasi keluarga," ucap Rama dengan suara yang sangat lembut, namun terdengar sangat memuakkan di telingaku. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan api kemarahan yang mulai membakar jiwaku. Aku mendudukkan nenek di ujung meja, tepat berhadapan dengan Pak Bram yang sudah mulai mengeluarkan tumpukan kertas dari tasnya. Setiap gerakan Pak Bram terasa seperti dentuman palu yang menghantam hatiku. Aku melihat sekeliling ruangan, memastikan bahwa vas bunga tempat aku menyembunyikan ponselku masih berada di posisi yang tepat. Ponsel itu adalah saksi bisu yang akan merekam setiap inci kebohongan yang akan mereka ucapkan malam ini. Makan malam dimulai dengan keheningan yang sangat canggung, hanya terdengar suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Rama mulai membuka pembicaraan tentang masa depan rumah ini, dan bagaimana dia berencana untuk merenovasinya menjadi sesuatu yang lebih modern setelah semua urusan hukum selesai. Ibu Santi menimpali dengan tawa kecil yang terdengar sangat dipaksakan. Berkali-kali dia memuji betapa beruntungnya Nenek Isma memiliki menantu seperti diriku yang begitu sabar merawatnya. Pujian itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatiku. Jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, apakah mereka masih akan bisa tertawa seperti itu? Aku menatap wajah Nenek Isma yang tetap tenang dan menutup mata, seolah-olah dia sedang berdoa di tengah keriuhan yang palsu ini. Kesedihan yang menyayat hati kembali muncul saat aku teringat pada ibuku, Arini. Aku membayangkan betapa hancurnya perasaan ibu jika dia tahu bahwa rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi medan pertempuran bagi orang-orang yang tidak memiliki nurani.
Aku merasa sangat kecil di ruangan ini, namun aku tahu bahwa kebenaran yang aku bawa jauh lebih besar daripada kemegahan rumah yang penuh dengan kepalsuan ini. Setelah makan malam selesai, Pak Bram berdehem kecil untuk memulai sesi formal yang telah mereka nantikan. Dia meletakkan beberapa lembar dokumen di depan Rama dan Ibu Santi, lalu melirik ke arah Nenek Isma dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, malam ini kita akan memproses pengalihan aset dan pengelolaan Yayasan Panti Asuhan kepada Saudara Rama sebagai pewaris tunggal yang sah, ujar Pak Bram dengan nada bicara yang sangat profesional. Rama mengangguk mantap, tangannya sudah memegang sebuah pena emas yang berkilau di bawah lampu kristal. Ibu Santi tampak tidak sabar. Dia berulang kali merapikan duduknya dan menatap Nenek Isma dengan pandangan yang seolah mendesak agar semua ini cepat berakhir. Hatiku berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin meledak dari dalam dadaku. Inilah saatnya. Aku berdiri dengan perlahan, berpura-pura ingin mengambilkan air minum untuk Nenek Isma, padahal aku sedang mencoba menenangkan diriku agar tidak berteriak seketika itu juga. Aku melihat Rama mulai menggoreskan pena tersebut di atas kertas, sebuah tanda tangan yang akan melegalkan sebuah pengkhianatan terbesar dalam sejarah keluarga kami. Tiba-tiba, Nenek Isma mengeluarkan suara batuk yang cukup keras, membuat tangan Rama terhenti sejenak. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju pada wanita tua yang selama ini dianggap tidak berdaya. Nenek perlahan membuka matanya dan menatap Rama dengan pandangan yang sangat jernih, sebuah tatapan yang tidak pernah mereka lihat selama 10 tahun terakhir. Apakah kau yakin itu adalah tanda tangan yang sah, Rama? Tanya Nenek dengan suara yang lemah namun sangat tegas dan berwibawa. Suasana di ruang tamu seketika berubah menjadi sangat mencekam, seolah-olah udara membeku di sekitar kami. Rama tampak sangat terkejut, wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Ibu Santi pun tidak kalah kagetnya. Dia sampai menjatuhkan gelas air yang ada di tangannya, hingga pecah berkeping-keping di atas lantai marmer. Suara pecahnya gelas itu terdengar seperti simbol dari hancurnya sandiwara yang mereka bangun selama ini dengan sangat rapi. Pak Bram hanya bisa terpaku melihat kejadian di depannya. Dia tidak menyangka bahwa kliennya yang dianggap lumpuh total ternyata bisa berbicara dengan sangat jelas. Aku melangkah maju ke tengah ruangan, meninggalkan posisi diamku di samping Nenek Isma. Aku menatap Rama dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan keberanian yang telah kukumpulkan selama berbulan-bulan. Berhenti, Rama. Jangan teruskan kebohongan ini lagi, ucapku dengan suara yang lantang dan stabil. Rama menatapku dengan penuh amarah yang tertahan. Apa-apaan ini, Alena? Kembali ke dapur sekarang juga. Jangan ikut campur urusan orang tua. Bentaknya dengan suara yang bergetar karena rasa panik yang mulai menjalar di tubuhnya. Namun, aku tidak mundur satu langkah pun. Aku mengambil ponselku dari balik vas bunga, dan menunjukkannya kepada semua orang yang ada di sana. Semua rencana kalian, semua dosis obat yang kalian berikan pada nenek, dan semua niat jahat kalian untuk menjual aset panti asuhan sudah terekam di sini dengan sangat jelas. Lanjutku. Ibu Santi mencoba berdiri dan meraih ponselku, namun aku dengan cepat menghindar. Kesedihan yang menyayat hati di wajah Nenek Isma kini berubah menjadi sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan. Beliau mencoba untuk berdiri dari kursi rodanya dengan bantuan tanganku, menunjukkan kepada mereka bahwa pengaruh obat penenang itu sudah hilang sepenuhnya dari tubuhnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang sama, kebenaran mulai menyeruak keluar seperti air bah yang tidak bisa dibendung lagi. Rama dan Ibu Santi tampak seperti pesakitan yang terpojok di sudut ruangan mereka sendiri. Setiap kata pembelaan yang keluar dari mulut mereka terdengar, seperti lelucon yang sangat buruk bagi telinga kami. Aku merasakan kehadiran roh ibuku di ruangan ini, seolah dia sedang berdiri di belakangku, memberikan dukungan terakhir untuk menyelesaikan perjuangan ini hingga tuntas. Pak Bram tampak bingung dan mulai merapikan dokumen-dokumennya. Dia menyadari bahwa dia telah terlibat dalam sebuah skandal besar yang bisa menghancurkan reputasi karirnya. Namun, perjuangan kami belum berakhir di sini. Pengakuan lisan saja tidak akan cukup untuk membawa mereka ke balik jeruji besi, atas apa yang telah mereka lakukan pada Nenek Isma selama 1 dekade penuh. Kami butuh langkah yang lebih konkret dan berani untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dengan seadil-adilnya. Saat suasana semakin memanas, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan rumah. Suara ketukan itu terdengar sangat berwibawa dan penuh tekanan, membuat Rama dan Ibu Santi semakin terjepit dalam ketakutan yang mendalam.
Aku tahu siapa yang datang, karena aku telah menghubungi pihak kepolisian dan notaris independen beberapa jam sebelum perjamuan ini dimulai. Inilah saat yang paling aku nantikan, saat di mana segala kepalsuan akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nenek Isma menggenggam tanganku dengan sangat erat, memberikan isyarat bahwa kami harus tetap kuat hingga akhir. Air mata haru mulai mengalir di pipiku saat menyadari bahwa sebentar lagi penderitaan nenek akan berakhir dan harta milik panti asuhan akan kembali ke tangan yang seharusnya. Namun, sebuah pengakuan mengejutkan justru keluar dari mulut Rama di detik-detik terakhir sebelum pintu depan terbuka lebar. Sebuah pengakuan yang akan mengubah pandanganku terhadap silsilah keluarga ini selamanya. Ada sebuah rahasia lain yang bahkan nenek Isma pun belum mengetahuinya selama ini. Sebuah rahasia yang terkubur bersama kematian kakekku berpuluh-puluh tahun yang lalu di rumah ini juga. Keheningan kembali merayap saat Rama mulai menceritakan asal-usulnya yang sebenarnya dengan nada bicara yang penuh dengan kebencian dan keputusasaan yang sangat mendalam. Setiap kalimatnya terasa seperti duri yang menusuk kembali ke dalam hatiku yang baru saja mulai sembuh. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini jauh lebih rumit daripada sekadar soal harta dan uang semata. Ini adalah tentang luka lama yang tidak pernah disembuhkan dan dendam yang telah mendarah daging di dalam sanubari mereka selama bergenerasi-generasi. Perjamuan malam terakhir ini benar-benar menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah keluarga yang hanya dibangun di atas fondasi kemunafikan dan keserakahan yang tidak berujung. Aku berdiri tegak di samping nenek Isma, siap menghadapi kenyataan pahit apapun yang akan terungkap di bab selanjutnya. Karena bagiku, kebenaran yang paling menyakitkan sekalipun jauh lebih baik daripada hidup di dalam penjara emas yang penuh dengan kebohongan manis setiap harinya. Langkah kakiku kini terasa semakin mantap untuk menyongsong hari esok yang jauh lebih jujur dan bersih dari segala noda masa lalu yang kelam ini. Pintu depan rumah megah itu terbuka dengan suara dentuman yang menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan mencekam yang baru saja ditinggalkan oleh pengakuan mengejutkan dari bibir Rama. 3 orang petugas kepolisian berseragam rapi masuk dengan langkah yang sangat teratur, diikuti oleh seorang pria parubaya berkacamata yang membawa koper perak. Dia adalah Pak Hanif, seorang notaris independen yang telah aku hubungi secara rahasia beberapa hari yang lalu. Kehadiran mereka di ruang tamu yang penuh dengan kemunafikan ini, seolah membawa angin segar yang mendinginkan suasana panas akibat amarah dan ketakutan. Rama tampak membeku di tempat duduknya. Tangannya yang masih memegang pena emas kini gemetar hebat hingga pena itu jatuh dan menggelinding di atas lantai marmer, mengeluarkan bunyi denting yang terdengar seperti lonceng kematian bagi ambisinya. Ibu Santi mencoba berdiri dengan wajah yang penuh dengan kepanikan, matanya melirik ke sana kemari mencari jalan keluar, namun para petugas itu sudah berdiri dengan sangat sigap di setiap sudut ruangan. Cahaya lampu kristal di atas kami kini terasa begitu menyilaukan, seolah ingin menelanjangi semua kebusukan yang selama ini tersimpan rapat di balik dinding rumah ini. Aku merasakan tangan nenek Isma yang menggenggam jemariku semakin menguat, sebuah kekuatan yang muncul dari rasa sakit dan harapan yang kini menyatu menjadi sebuah keberanian luar biasa untuk mengakhiri segalanya. Suasana menjadi semakin emosional ketika salah satu petugas mulai membacakan hak-hak mereka di bawah pengawasan hukum. Namun, sebelum petugas itu melangkah lebih jauh, Rama tiba-tiba tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat getir dan penuh dengan keputusasaan. Kalian pikir kalian pemenangnya? Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun yang lalu di rumah ini. Teriak Rama dengan suara yang serak karena menahan tangis yang tak kunjung pecah. Dia menatap nenek Isma dengan pandangan yang sangat benci namun juga penuh dengan kerinduan yang mendalam. Rama mengklaim bahwa Ibu Santi selalu memberitahunya bahwa nenek Isma adalah penyebab kematian kedua orang tua kandungnya, dan harta ini adalah kompensasi yang seharusnya dia terima. Mendengar itu, nenek Isma melepaskan genggaman tanganku dan perlahan, dengan kekuatan yang seolah turun dari langit, beliau berdiri tegak dari kursi rodanya tanpa bantuan siapapun. Seluruh ruangan kembali terdiam, menyaksikan kebangkitan sang pemilik rumah yang sesungguhnya. Nenek berjalan selangkah demi selangkah mendekati Rama, wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan kesedihan yang sangat menyayat hati hingga membuat siapapun yang melihatnya akan merasa linu di dada. Rama, anakku. Suara nenek Isma terdengar sangat lembut namun memiliki wibawa yang sangat besar, hingga mampu membungkam teriakan Rama seketika. Ibumu telah meracuni pikiranmu dengan kebohongan yang sangat kejam. Orang tuamu adalah sahabat terbaikku yang mengalami kecelakaan tragis, dan aku mengadopsimu karena aku sangat menyayangimu seperti darah dagingku sendiri. Tidak pernah ada niat sedikitpun untuk menyakitimu.
Air mata mulai mengalir deras di pipi nenek yang keriput, membasahi wajah yang selama 10 tahun ini dipaksa diam oleh obat-obatan terlarang. Rama tampak sangat terguncang. Fondasi kebencian yang selama ini dia bangun di atas kebohongan Ibu Santi kini runtuh seketika, menyisakan kekosongan yang sangat menyakitkan di dalam jiwanya. Dia menatap Ibu Santi yang kini hanya bisa menunduk malu, tidak mampu lagi membela diri di depan kebenaran yang begitu nyata. Aku yang berdiri di belakang nenek hanya bisa menangis dalam diam, merasakan betapa beratnya beban pengkhianatan yang harus dipikul oleh wanita tua yang sangat suci ini. Rumah yang megah ini kini terasa seperti saksi bisu atas sebuah tragedi keluarga yang sangat memilukan, di mana kasih sayang dibalas dengan belenggu dan ketulusan dibalas dengan racun yang mematikan saraf. Pak Hanif, sang notaris, segera melangkah maju dan meminta perhatian semua orang di ruangan itu. Dia membuka koper peraknya dan mengeluarkan dokumen asli pendaftaran yayasan panti asuhan, serta surat wasiat yang telah aku temukan sebelumnya di dalam lemari tua. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, serta kesaksian lisan dari Nenek Isma yang secara medis kini dinyatakan sadar sepenuhnya, maka seluruh dokumen pengalihan aset yang baru saja hendak ditandatangani oleh saudara Rama dinyatakan batal demi hukum. Tegas Pak Hanif dengan suara yang sangat tenang namun sangat menentukan. Dia kemudian melirik ke arahku dengan senyum tipis yang penuh dengan rasa hormat. Dan berdasarkan penelusuran identitas yang sah, Saudari Alena adalah cucu kandung dari garis keturunan Arini, putri sah dari Nenek Isma, yang menjadikannya sebagai ahli waris pengganti yang paling sah menurut hukum negara. Kata-kata itu seolah menjadi palu terakhir yang meruntuhkan segala bentuk keserakahan yang ada di rumah ini. Ibu Santi terduduk lemas di atas kursi, menyadari bahwa semua rencana yang dia susun selama puluhan tahun kini hancur, hanya dalam satu malam yang sangat dingin ini. Petugas kepolisian kemudian meminta Rama dan Ibu Santi untuk ikut ke kantor polisi guna memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan obat-obatan dan pemalsuan dokumen penting. Saat Rama digiring keluar, dia sempat berhenti di depan Nenek Isma. Dia tidak lagi menunjukkan amarah, melainkan wajah seorang anak kecil yang sangat kehilangan arah. "Maafkan aku, Nek, aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya," bisiknya dengan suara yang sangat pelan sebelum akhirnya dibawa pergi oleh petugas. Nenek Isma hanya bisa mengangguk pelan sambil terus mengalirkan air mata. Sebuah pengampunan yang sangat tulus meski hatinya telah hancur berkeping-keping. Aku mendekati nenek dan memeluknya dengan sangat erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan di tengah badai emosi yang baru saja kami lalui. Kini, rumah ini tidak lagi terasa dingin dan menyeramkan. Meskipun masih ada rasa sakit yang tersisa, namun setidaknya kebenaran sudah tidak lagi tersembunyi di balik kegelapan kamar ujung yang sunyi itu. Kami berdiri berdua di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh sisa-sisa perjamuan malam yang kini menjadi kenangan pahit yang harus kami kubur dalam-dalam agar kami bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Setelah semua orang pergi, suasana rumah menjadi sangat hening, namun bukan keheningan yang menyesakan seperti sebelumnya. Pak Hanif masih tinggal sejenak untuk memastikan bahwa Nenek Isma dalam kondisi yang stabil. Kami duduk bersama di sofa ruang tamu yang empuk, tempat di mana Rama biasanya duduk dengan penuh kebanggaan semu. Nenek Isma menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia baru pertama kali benar-benar melihat wajahku dengan sangat jernih. "Alena, kamu adalah cahaya yang dikirimkan oleh ibumu untuk menyelamatkan nenek tua ini," ucapnya sambil mengusap rambutku dengan tangannya yang masih sedikit gemetar. Aku hanya bisa tersenyum kecil sambil menahan haru yang tak kunjung usai. Rasa lelah yang luar biasa mulai menyerang tubuhku. Namun ada sebuah kelegaan yang sangat besar di dalam hatiku, karena aku telah berhasil menjalankan amanah dari mendiang ibuku untuk kembali ke rumah ini, dan meluruskan segala sejarah yang telah dibengkokkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kami semua adalah korban dari sebuah rantai kebencian yang panjang. Dan malam ini, kami telah berhasil memutus rantai tersebut untuk selamanya dengan kekuatan kejujuran yang tidak terbantahkan oleh apapun. Aku kemudian membawa Nenek Isma kembali ke kamarnya. Namun kali ini bukan untuk mengurungnya, melainkan untuk memberikan istirahat yang paling damai yang pernah beliau dapatkan dalam hidupnya. Aku mengganti semua spray dan merapikan kamar itu, hingga tidak ada lagi jejak-jejak pengobatan yang menyakitkan. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara malam yang segar masuk dan mengusir sisa-sisa aroma obat penenang yang selama ini menghantui ruangan itu. Nenek Isma tersenyum melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit dari tempat tidurnya. "Besok, aku ingin melihat taman belakang, Alena. Aku ingin melihat pohon beringin tempat ibumu dulu sering bermain," pinta nenek dengan suara yang sudah jauh lebih kuat. Aku mengangguk mantap,
menjanjikan bahwa besok akan menjadi hari yang sangat indah untuk memulai kehidupan yang baru. Sambil menunggu nenek terlelap, aku duduk di sampingnya, memikirkan betapa takdir telah membawa kami kembali bersatu dalam sebuah pertemuan yang sangat tidak terduga ini. Kesedihan yang menyayat hati itu kini perlahan mulai bertransformasi menjadi sebuah kedamaian yang sangat hakiki. Sebuah keadilan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati jalanan yang sangat berliku dan penuh dengan duri-duri tajam. Babak ini akhirnya ditutup dengan pemandangan nenek Isma yang tertidur dengan senyuman kecil di bibirnya, sebuah pemandangan yang sangat berharga bagi diriku. Aku tahu perjuangan hukum kami belum sepenuhnya selesai, namun pondasi kebenaran sudah tertanam dengan sangat kuat di rumah ini. Tidak akan ada lagi rahasia yang disembunyikan di balik lemari tua, atau di bawah alas laci yang berdebu. Semua dokumen telah berada di tangan yang aman, dan yang terpenting, cinta sejati antara nenek dan cucunya telah kembali bersemi di tengah reruntuhan pengkhianatan yang baru saja kami bersihkan. Aku berjalan keluar dari kamar nenek dengan langkah yang ringan, menuju teras depan untuk melihat langit malam sekali lagi. Aku merasa seolah ibuku, Arini, sedang tersenyum dari kejauhan, merasa tenang karena ayahnya telah dijaga dan harta yayasan telah diselamatkan untuk anak-anak yang membutuhkan. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan atas diri sendiri untuk tetap menjadi orang baik di tengah lingkungan yang sangat jahat. Aku siap menghadapi hari esok, hari di mana kami akan benar-benar membangun kembali rumah ini dengan kejujuran dan kasih sayang yang tulus tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Kebangkitan sang pemilik rumah bukan hanya tentang harta, tapi tentang kembalinya harga diri dan martabat yang selama ini telah dirampas secara paksa oleh keserakahan manusia yang buta akan cahaya kebenaran. Matahari pagi itu muncul dengan cara yang berbeda dari biasanya. Sinar jingganya menerobos masuk melalui celah jendela kamar nenek Isma, menyentuh lantai kayu dengan kehangatan yang sudah lama tidak pernah kami rasakan di rumah ini. Tidak ada lagi bau obat penenang yang menyesakkan dada, tidak ada lagi langkah kaki Rama yang penuh kepalsuan di lorong-lorong rumah, dan tidak ada lagi rasa takut yang menghantui setiap tarikan napas kami. Aku terbangun di samping tempat tidur nenek Isma, merasakan kedamaian yang sangat hakiki. Pagi ini adalah pagi pertama bagi kami sebagai manusia yang merdeka sepenuhnya. Aku segera membantu nenek untuk bersiap. Sesuai janji semalam, aku akan membawanya ke taman belakang, tempat yang selama 10 tahun ini hanya bisa ia lihat dari balik kaca jendela yang berdebu. Aku mendorong kursi rodanya dengan perlahan, melewati ruang tamu yang kini sudah tampak jauh lebih terang, karena semua gorden telah dibuka lebar. Kami melewati meja makan panjang yang menjadi saksi bisu peristiwa besar semalam, sebuah tempat di mana topeng keserakahan akhirnya terlepas dan kebenaran menemukan jalannya untuk pulang ke pelukan kami. Saat kami sampai di taman belakang, nenek Isma menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan embun pagi dengan mata terpejam. Air mata haru mengalir di pipinya yang mulai tampak lebih segar. Di depan kami, pohon beringin tua itu berdiri dengan sangat kokoh. Daun-daunnya bergoyang lembut ditiup angin seolah sedang menyambut kembalinya sang pemilik rumah yang asli. Arini dulu sering sekali bersembunyi di balik pohon itu. Alena, ucap nenek dengan suara yang penuh dengan kerinduan. Aku berlutut di samping kursi rodanya, menggenggam tangannya yang kini sudah bisa membalas genggamanku dengan sangat hangat. Ibu pasti sangat bahagia melihat kita di sini sekarang. Nek, jawabku pelan. Kesedihan yang menyayat hati itu kembali muncul. Namun kali ini rasa sedih tersebut bercampur dengan rasa syukur yang luar biasa. Aku menyadari bahwa segala penderitaan yang aku lalui selama 6 bulan terakhir, mulai dari menghadapi sikap dingin Rama hingga membongkar rahasia obat-obatan itu, adalah bagian dari takdir yang menuntunku kembali ke akar keluarga yang sesungguhnya. Aku bukan lagi seorang menantu yang tersesat, melainkan seorang cucu yang telah berhasil menjaga kehormatan keluarganya. Siang harinya, Pak Hanif kembali datang bersama beberapa pengurus panti asuhan yang selama ini dibantu oleh nenek Isma secara diam-diam. Suasana pertemuan kali ini sangat berbeda dengan pertemuan semalam. Tidak ada ketegangan, tidak ada dokumen palsu, dan tidak ada niat jahat. Di bawah naungan pohon beringin yang rindang, nenek Isma secara resmi menandatangani dokumen pengesahan yayasan panti asuhan tersebut. Seluruh harta yang selama ini diperebutkan oleh Rama dan Ibu Santi kini resmi dialokasikan untuk masa depan anak-anak yang membutuhkan. Harta ini adalah titipan, Alena. Aku tidak ingin harta ini menjadi kutukan bagi siapapun lagi, pesan nenek dengan sangat bijak. Para pengurus panti menangis haru, mereka mencium tangan nenek Isma sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam.
Aku melihat binar kebahagiaan yang sangat tulus di mata nenek. Sebuah binar yang membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan materi, melainkan pada kemampuan kita untuk berbagi dengan sesama. Aku merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini, di mana keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang sangat elegan dan penuh dengan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Mengenai Rama dan Ibu Santi, hukum sedang berjalan sebagaimana mestinya. Aku mendapat kabar bahwa Rama mulai menunjukkan penyesalan yang mendalam setelah mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya yang sebenarnya dari pihak kepolisian. Meski sulit untuk melupakan apa yang telah ia lakukan, Nenek Isma tetap menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan meminta agar proses hukum dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ada rasa dendam yang berlebihan. Nenek ingin memutus rantai kebencian yang selama ini melilit keluarga ini. Aku belajar banyak dari nenek tentang arti sebuah pengampunan. Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan melepaskan diri dari beban kebencian agar kita bisa berjalan maju menuju masa depan yang lebih cerah. Rumah megah ini kini akan direnovasi untuk menjadi tempat tinggal yang lebih terbuka dan hangat, di mana anak-anak panti asuhan bisa datang berkunjung dan belajar di sini. Rumah ini tidak lagi menjadi penjara bagi Nenek Isma, melainkan sebuah rumah harapan bagi banyak orang yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang sosok nenek yang luar biasa hebat. Di akhir hari, aku duduk di teras depan sambil menatap langit senja yang berwarna keunguan. Aku mengeluarkan liontin ibu dan menatap fotonya sekali lagi. Ibu, tugas Alena sudah selesai, bisikku dalam hati. Aku merasa beban berat yang selama ini menghimpit bahuku telah hilang sepenuhnya. Aku kini memiliki identitas yang jelas, memiliki keluarga yang mencintaiku, dan memiliki tujuan hidup yang sangat mulia bersama Nenek Isma. Cerita tentang rahasia di balik kursi roda ini akan menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara waktu, namun ia tidak akan pernah bisa dipadamkan. Selama masih ada hati yang berani untuk bertindak jujur, maka cahaya keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menyinari kegelapan. Aku berdiri dan masuk ke dalam rumah, menyambut panggilan Nenek Isma yang mengajakku makan malam sederhana dengan menu masakan kesukaanku. Hidup kami yang baru saja dimulai, dan kali ini, hidup ini dibangun di atas fondasi kejujuran yang tidak akan pernah bisa roboh oleh badai apapun. Kesedihan telah berlalu, digantikan oleh kedamaian yang akan kami jaga selamanya di rumah yang penuh cinta ini. Akhirnya, aku benar-benar pulang ke rumah yang seharusnya. Sunyi yang dahulu terasa mencekam di rumah ini, kini telah berubah menjadi ketenangan yang sangat menyejukkan jiwa. Aku berdiri di ambang pintu besar yang dulu terasa seperti gerbang penjara, namun kini terasa seperti pintu menuju masa depan yang penuh dengan cahaya. Melihat Nenek Isma duduk tenang di taman belakang, memandangi anak-anak dari panti asuhan yang mulai datang berkunjung, adalah pemandangan paling indah yang pernah aku saksikan dalam hidupku. Perjalanan panjang ini mengajarkan aku satu hal yang sangat berharga, bahwa harta dan kekuasaan tidak akan pernah bisa membeli ketenangan batin jika didapatkan dengan cara yang menyakiti sesama. Keserakahan mungkin bisa membangun istana yang megah, namun hanya kejujuran yang bisa membuat istana itu terasa seperti sebuah rumah yang sebenarnya. Aku teringat kembali pada masa-masa sulit saat aku harus bersembunyi di balik dinding-dinding dingin ini, mengawasi setiap gerak-gerik Rama dan ibunya dengan jantung yang selalu berdebar karena ketakutan. Kini, semua rasa takut itu telah menguap bersama udara pagi yang segar, meninggalkan sebuah kekuatan baru di dalam diriku sebagai seorang wanita dan sebagai seorang cucu yang berbakti. Keberanian untuk mengungkap kebenaran memang tidak pernah mudah. Ada harga mahal yang harus dibayar, termasuk kehilangan orang yang pernah kita cintai dengan segenap hati. Namun, kehilangan cinta yang penuh kepalsuan jauh lebih baik daripada hidup selamanya di dalam kebohongan yang manis. Aku merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberiku kesempatan untuk menjadi perantara keadilan bagi Nenek Isma. Setiap suapan vitamin yang kuganti secara sembunyi-sembunyi, setiap rekaman suara yang kuambil dengan tangan gemetar, semuanya kini terbayar lunas dengan senyuman tulus yang kembali merekah di bibir nenek. Aku tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawaku pulang ke pelukan keluarga yang sesungguhnya, melalui jalan yang begitu berliku. Identitas asliku sebagai cucu dari Nenek Isma kini menjadi identitas yang paling aku banggakan, bukan karena harta warisannya, melainkan karena darah pejuang yang mengalir dari nenek ibuku, dan akhirnya sampai kepadaku. Kami telah berhasil membuktikan bahwa kejahatan mungkin bisa berkuasa dalam waktu yang lama, namun ia tidak akan pernah bisa menang di akhir cerita. Kepada kalian yang mungkin sedang merasakan ketidakadilan di luar sana,
atau sedang berjuang menghadapi orang-orang yang mencoba menguasai hidup kalian dengan keserakahan, jangan pernah putus asa. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah menjaga nurani kalian, karena kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk terungkap di waktu yang paling tepat. Jangan takut untuk melangkah keluar dari kegelapan, karena di luar sana ada banyak tangan yang siap membantu jika kita berani untuk bersuara jujur. Rumah ini kini bukan lagi tempat penyimpanan rahasia gelap, melainkan tempat di mana harapan-harapan baru akan mulai ditanam dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Aku akan terus menjaga Nenek Isma, menjaga warisan yayasan ini, dan memastikan bahwa tidak ada lagi air mata yang jatuh karena dikhianati oleh orang-orang terdekat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidupku yang penuh dengan liku-liku ini. Semoga cerita dari balik kursi roda ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai kejujuran di atas segalanya. Karena pada akhirnya, rumah yang paling indah bukanlah yang memiliki perabotan paling mewah, melainkan rumah yang di dalamnya terdapat kejujuran, pengampunan, dan cinta yang tulus tanpa syarat apapun. Aku Alena, dan disinilah kisah perjuanganku mencapai puncaknya yang penuh kedamaian. Sampai jumpa di hari esok yang jauh lebih cerah dan penuh keberkahan bagi kita semua.